semua, kembali lagi dengan saya Putra Mardiansyah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apresiasi puisi. Nah, apa sih itu apresiasi puisi? Sebelum kita tahu apa pengertian apresiasi puisi, kita perlu tahu pengertian apresiasi. Apresiasi mempunyai arti secara kamus besar berupa penilaian terhadap sesuatu, sehingga kegiatan apresiasi ini tidak hanya berhubungan dengan seni, tetapi apapun yang memang dapat diapresiasi. Sementara seni mempunyai arti secara kamus besar, yaitu karya yang bermutu dan memiliki nilai. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa apresiasi seni adalah penilaian terhadap karya seni. Lanjut kita. Menurut Rusiana, apresiasi berarti pengenalan nilai pada bidang nilai-nilai yang lebih tinggi. Orang yang telah memiliki apresiasi tidak sadar yakin bahwa sesuatu itu dikehendaki sebagai perhitungan akalnya, tetapi benar-benar menghasratkan sesuatu dan menjawab dengan sikap yang penuh kegairahan terhadapnya. Selanjutnya kita pengertian dari puisi. Pengertian puisi. Puisi merupakan karya sastra yang memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh karya sastra lain. Kekhasan tersebut seperti beberapa pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli, yaitu Waluyo dan Dalam Wahyudi, yang mengungkapkan bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair serta secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya. Jadi, apresiasi puisi adalah merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap karya sastra puisi. Sebagai penghargaan, maka langkah pertama yang mesti dilakukan adalah pembacaan teks sastra puisi. Jika apresiasi dilakukan dengan cara pembacaan penggalan-penggalan teks, maka itu bukanlah apresiasi. Sebagai pelajaran sastra atau sebagai usaha menyampaikan pengetahuan tentang sastra, hal itu boleh saja dilakukan, tetapi sebagai sebuah apresiasi, tindakan itu justru keliru dan merendahkan kekayaan nilai-nilai yang terkandung di dalam karya sastra yang bersangkutan. Masuk kita ke bentuk-bentuk struktur fisik puisi. Yang pertama ada perwajahan atau tipografi. Perwajahan atau bentuk puisi ini adalah pengaturan dan penulisan karya lirik baik dalam puisi. Pada puisi konvensial, kata-katanya diatur dalam deret yang disebut lirik atau baris. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah karya sastra yang sedikit menggunakan kata-kata mengungkapkan hal, kata-kata yang harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata dalam puisi berhubungan erat dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Selanjutnya ada pengimajian. Pengimajian adalah kata atau kelompok yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dibagi menjadi 3 imaji, yaitu suara, imaji penglihatan, imaji raba, atau sentuh. Selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret adalah erat hubungannya dengan imaji. Kata konkret adalah kata-kata yang dapat ditangkap dengan indera. Dengan kata konkret kemungkinan imaji akan muncul. Yang selanjutnya itu ada bahasa figuratif atau majas. Ini merupakan retorika sastra yang sangat dominan. Bahasa figuratif merupakan cara pengarang dalam memanfaatkan bahasa untuk memperoleh efek estetis dengan pengungkapan gagasan secara hias yang menyaran pada makna literal. Selanjutnya itu ada
verifikasi rima atau rima, ritme, dan metrum. Ini merupakan ada sajak. Sajak adalah persamaan bunyi pada akhir baris puisi. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi pada puisi baik di awal, di tengah maupun di akhir. Ada yang menyamakan antara ritme dan metrum. Ritme adalah tinggi rendah, panjang pendek, keras lemahnya bunyi. Ritme sangat menonjol bila puisi dibacakan. Ada struktur batin puisi, yaitu tema, itu gagasan pokok yang disampaikan. Yang kedua ada rasa. Dalam puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Itu ada nada. Dalam puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Terus